disawane yang badhe kawin tak kandhani ngono. Terus piye nabe kawin iki dengan terus koyo mawat aku mau. Yo ora kawin ku nak ora pegatan yo terus biasa. Lah engko nak nganti 10 tahun ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum. Lah anak ternyata kok pegatan ya berarti ke mlebu falat tadaruha kalmu Allah. Di bawah jelas harus jelas di akhir ayat tadaruha kalmu Allah. Versi. Repot. Masyhur makalah Salman Al-Farisi. Jadi modalnya mayus rofa anhu yauma idin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idin asani itu podo ra jelas. Meskipun podo ra jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Biaya kita itu kadang sesat itu mergo terlalu menggawe ukuran swarga. Sawangane itu kok mbok rewagi ibadah tenanan jebule gak mlebu. Itu ya bagian dari trik setan nyesatkan. Jadi setan ya mbok bantah. Umpama Allah ora gawe swarga, ora gawe neraka, tetep Allah itu secara zate wis layak napa disembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan masyhur, guyonan orang sufi itu masyhur, kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang kayak tadi kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ra gawe swarga, tetap Allah adalah zat sing layak disembah. Masyhur dengan hadis qudsi ada orang saleh digosok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala nar alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang soleh dari geblek kan, soleh dari geblek atau ngaji kita koi. Kau kena apa nyembah aku, ben berswarga. Kalau nyembah ketenangan kalau di neraka, Allah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no? Iroke wis ra ketulungan. Sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir, kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni, karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni itu tulisannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni, bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A. Karena kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fattakun nar boleh wedi mergo terus gambarane wong alaiha malaikatun bismillahirrahmanirrahim ya sunnah wa samane wong sangar-sangar. Itu orang mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Yo masyhur. Sayyidina Ali ono wong khutbah ning masjid. Khutbah cerita serune neraka napa? Wah neraka ngene-ngene wis warani wis Sayyidina. Neraka iku mubalek usane nyifatin neraka. Neraka piye padha karo makhluk. Wong kok wedi makhluk, wedi kok mbek pangeran. Terus langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fattakun nar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fattakuni, fattaku wa. Makanya kita misalnya bilang, kita 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah entah enggak, tetap kita akan jawab 2. Karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki bahwa 1 tambah 1 itu. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya tuh tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional.
Kayak kula mulang sampean kudu ikhlas karena nak golek ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara seneng meneng aku gak abadi. Lah cah bocah ra jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbek aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden terus. Iman-iman rai ngene iki wis. Wis ramu tuh. Terus saya misalnya ngaji demi sampean itu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah muslim. Swarga kan gitu. Arab-arab salam templekmu itu lu melarat di bawah aku. Itu coba itu kan enggak ada yang prospek. Enggak ada yang jelas. Tapi nanti krono Allah zat sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat sing luwih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional, justru yang nggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau poetis, kalau sosial semau gue, semua pangeran. Kalau apa anut tatanan sosial goblok? Bukan karena kita sombong, orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong. Pangeran daripada nuliane pangeran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wan nas. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, artinya karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya sakit. Tapi tetap feelingnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafaati wong ra jelas-jelas. Tapi jangan dibalik, wong ra jelas jadi bertim. Oh itu goblok banget. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jajal harus gemuk rokok, itu rapi ini. Jajal kok terus. Asal kowe para pangeran itu kok gak piye. Masyhur. Rokok itu biasa wae, artinya biasa kan para pangeran masyhur ada orang itu masuk neraka malah wiridan ya Hanan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok neraka? Dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan surga, kon wiridan ning surga. Ketika ditanya malaikat, lho kene neraka ijek eling pangeran, ijek muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Man. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kau laku? Dia tetap muji jenengan. Dua abdi hakon, dia kau laku tenang. Kon wiridan suatu. Itu wiridan suatu. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya, sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak apa-apa. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering ya sudah dulu teman. Intensitas saya lebih sering sekarang. Maknani Quran itu panjang paling enak itu dikai satu hakoek yang mendasar. Biasanya Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafaz-lafaz per Quran itu harus kamu jiwai per lafaz, bukan per kalimat atau apalagi per kalam. Tapi perkata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang syarah yang badan. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ngarang. Itu
koalisi, no? Koalisi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir kita. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua arduah semua arduah. Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi iman pas-pasan aja tidak kok nih Jerman ini. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daroat ya supaya potensi buruk pun kita hindari dan tidak usah nunggu terjadi buruk tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya hatta itu ghoyah atau illah. Kalau ghoyah berarti begini, kalau ghoyah itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemah. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Ini awal itu dianggap awal dia yasma'a kalam Allah. Itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada Yusuf Qaradawi, banyak. Di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalam Allah, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi dua mana. Nah. Tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalam Allah. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalam Allah. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya, jangan orangnya. Saya bilang gitu. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya Muslim, copetnya ya Muslim, koruptornya ya Muslim, penjahatnya ya Muslim. Yang miskin juga Muslim kalau orangnya loh. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo asal jangan orangnya. Ya coba nuruti orangnya, kadang dia ini masuk proposal. Karena per kepala dihitung terus. Ya dihitung lah kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya kalau orangnya ya kasus ya. Ya banyak yang ngaji dari istri ya banyak. Lho kayak nilai mobil itu ora pantes, tapi alasannya juga ngaji kan pantes. Lha iku ngaji apa modus misalnya. Udah orangnya lagi. Saya ulang lagi. Nah, saya itu tertarik sama pikiran itu. Saya berkali-kali istikharah sama Allah. Menurut saya kita harus berani. Piye-piye Allah wis janji bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fa yadmaghu fa idza huwa zahir. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya, konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan
nggak kelasnya lah kira-kira nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu nggak kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsyadus Sari. Beliau menganalisis gini. Mungkin Anda enggak pernah terpikirkan, jeneng bakat ulama. Wong ora bakat ulama mesti ora tau terlintas. Irsyadus Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang arang Syekh Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama di era itu memang terbanyak. Ulama di era Imam Suyuti itu banyak. Ada yang Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas wahid fikihnya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali akhwal. Yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu ngusrai sos. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syekhuddin Al-Qastolani yang ngamati gini, dan kita harus dengar teori ini. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah dianggap ora level. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas di manusia, sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil, tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena nggak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al-Azhar terus dibanding no kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa nggak rival? Karena tadi akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibil wujud. Lah ini ndak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru sean. Ini kan berarti jadi pepatah. Al-adamu yakhluqu maujudan. Ono barang ora ono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras terus oh iya koyo wis kan iki lucu kan wong waras kok debat kok. Kira tahu mikir terus. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi, kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Meksiko, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Batil. Karena naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahir. Ya itu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan cara akal. Sebut saja musabbib. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham. Makanya santri khusyuk memprok.
Kalau Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutanassik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Bisa disair di fasadun kabirun alimun mutahaddits tapi wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Akhirnya dindel wong itikaf. Dindel nak fatwa hukum. Melenceng. Mau aja rendah melenceng. Sambung ke orang. Nah, saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal sih. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal itu dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya. Ya dong alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul, saya ngajar di studi kiri yang menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah, disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya, yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra, nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabir tapi wa rabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum, sing khalaqas samawati, aslul maujudat. Dong ya. Nah, kowe kan gak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini khatam. Khatam barokah. Kulo nganti isen, bolak-balik. Kulo nang akhir sana disuani berbagai pondok besar di Indonesia. Disuani wonten apa kok niki syukuran batu khatam maka. Apa tanya gue soal adu-adu. Orang tanya gue lo termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nak iso paham ya khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu, Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Gak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Orang Arab yang bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak, makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan ditakdir bakat. Gak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan gitu. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat-surat mari wong tetep mati mesti. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jima. Orang mati-mati swacakno. Lah ya mati tenan. Dia kok ya ora mikir, dia tuh qatil ndak dalam satu. Sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status fikih dia qatil. Pembunuh. Wah, itu kan iya warisnya masuk. Kayak contoh warisan juga.
Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badr, masyhur itu lagi. Bernegosiasi tentang Asra Badr. Nginep ya. Karena Mekah Madinah memang pas nginep itu adalah Nabi baca surat Waktu wa kitabim masdur sampai terus amfuliku min ghairi syai'in amhumul khalikun am khalaqus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in. Nggak apa-apa alam raya ini Tuhannya nggak Allah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Dan mana ayo goblok bareng darahnya alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khalikun. Ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar di situ dia langsung Nabi masih imam itu marah. Ya Muhammad, matarok tali aklina sayyidah. Akalku bentar ya Muhammad. Karena Quran itu fair artinya kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit bumi. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entah akal tuh. Terus Islam lewat Islam aja. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu tidak terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu tidak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap perlu nafsin. Kalau orang kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, itu yo mau tolong ayat. Angger mati perlu nafsin, wong kawin wamin ayati. Apa nak disebut? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibril. Wes ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune bodoh tadi gak perlu mikir. Nah sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Allah itu fair. Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni ma dakhalahu minal ardi am lahum syirkun. Tunjukkan prestasinya apa coba? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun. Wis urun semen sitok, gak usah gawe urun. Ya entek atine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi, kok cucu mengerani bumi, wong dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku kok mengerani kan. Itu kayak apa vernya Quran? Tapi lagi-lagi ayat kayak ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mahan tok. Yang nggak hafid nggak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni, aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih di kitab min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratim min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad matarok tali aku ignasya. Sudah akalku sentak. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa? Copy paste foto klise. Iku wis dadak terus gini itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum terus sama ngira apalah sanggeng. Cara aku kiai ini malah dalil atolaku marrotan. Kurang ajar. Ya sing yo kawin itu potensine loro. Nek ra terus yo mulai cara aku kiai ini ben jelas oh. Di Bang Amen dilem-lem baca ala ben aku mawat datang. Orang anti suwe do pegatan. Sawan ya senisan diomongno. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'imsakum bima'ruf atau nasirukum bisa. Dong potensinya kawin loro. Nak terus ya terus sing apik. Algasan ya pegatan sing apik.
Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensial itu. Tak usah di subio ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu bebas. Aku lah belak-belak ya di sawan ini yang badai kawin itu tak kandani ini mana. Terus piye nabe kawin gitu. Gimana terus koyo mawat aku mau. Yo ras kawin ku nak ra pegatan yo terus biasa. Lah engko nak nganti 10 tahun kira pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum. Lah anak ternyata kok pegatan ya berarti ke mlebu falat tadaruha kal muallaq. Di bawah jelas harus jelas di akhir ayat tadaruha kal muallaq. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia ada punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya tadi ya, saya kan kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus sekarang usah miris susah, biasa lah. Usah miris biasa. Nah itu hadis sahih loh, orang hadis sahabat itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min Ya'jud wa Ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'jud Ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Itu sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin bandingannya jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini nggak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Dulu saya baca hadis itu nangis. Apinya pengiran, umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya tidak masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Orang kuncinya kok ngebunuh ya. Lo kira tahu rasanya para pengiran. Gimana tak wajar kita di malam. Orang kuncinya kok aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus mau kunci manual, cek password, pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk, cek kunci password, pokoknya tetap terserah. Cek GSS, pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah. Sementara kita tidak pernah tahu, Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Aku mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, ora pintune. Langsung transfer. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Ora usah kunci, langsung jurang.